Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam belajar di rumah. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita belajar pelajaran aswaja. Namun terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak semuanya, kalau minggu kemarin kalian semuanya sudah Pak Vicky jelaskan terkait dengan pelajaran yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita masuki materi yang pertama tentang sejarah proses perkembangan Islam di Indonesia. Ini juga ada kaitannya dengan materi SKI yang tidak jauh beda terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia. Baik, kita mulai dari sejarah masuknya Islam di Indonesia. Itu diperkirakan antara abad ke-7 sampai 11 Masehi. Nah, wilayah yang pertama kali disebarkan agama Islam itu ada di Sumatera Utara, tepatnya di Samudra Pasai. Kemudian ini juga dibuktikan adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun di Desa Leran, Manyar, Gresik. Nah, ini dekat dengan rumahnya Pak Vicky. Nah, kalau kalian semuanya berziarah di sana, tentu tidak heran karena di sana itu ada makam yang panjang-panjang, lebih dari 1 meter, 2 meter, itu juga lebih panjang. Nah, selanjutnya muncul perkembangan Islam di Indonesia itu antara abad ke-13 Masehi. Di situ dengan dibuktikannya adanya batu nisan Sultan Abdul Malik di Samudra Pasai. Berikutnya sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Arab. Selain itu juga ada di Persia dan pedagang dari India. Mereka saling bahu-membahu menyebarkan agama Islam di sekitaran Sumatera Utara. Nah, pada waktu itu pada abad antara 7 sampai dengan 11 Masehi, penganut agama Islam masih kecil karena pada waktu itu kekuasaan di Nusantara sebelum Indonesia itu masih dikuasai oleh kerajaan Hindu-Buddha. Akhirnya ketika itu masih agak kesulitan dalam penyebaran agama Islam pada waktu itu. Nah, kemudian tahun berganti tahun, abad berganti abad, proses penyebaran agama Islam di Nusantara itu sudah mulai berproses dengan cepat karena diawali dari perdagangan yang dibawa oleh bangsa Arab, Persia, dan India. Nah, tidak hanya itu juga, tidak hanya para pedagang Arab itu, penyebaran agama Islam juga dibantu oleh para mubaligh, para penyebar agama Islam Nusantara pada waktu itu juga ikut berperan andil dalam penyebarannya, terutama di daerah-daerah pantai, daerah-daerah pesisir pantai itu juga mulai berkembang pesat. Kemudian agama Islam juga semakin berkembang, tepatnya pada abad 12 Masehi, diawali dengan kerajaan Sriwijaya yang pada waktu itu sudah mulai turun merosot. Nah, di situ juga agama Islam juga semakin gencar dalam penyebarannya. Nah, terakhir pada akhir abad 13 Masehi sudah muncul kerajaan yang bercorak Islam, yaitu adalah kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemudian juga adanya penyebaran agama Islam yang itu diinisiasi oleh Kesultanan Malaka
itu juga sudah mulai berkembang, pusat penyebaran Islam pun juga semakin banyak. Nah, di awal abad ke-15 Masehi atau 1500 tahun Masehi, kerajaan Majapahit sudah mulai adanya kemunduran, kemerosotan. Kita ketahui kerajaan Majapahit itu merupakan basis daripada kerajaan Hindu Buddha. Nah, kemudian pada waktu juga muncullah yang namanya kerajaan agama Islam yang pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kemudian juga kemudian dilakukan oleh kerajaan yang ada di Banten, kemudian adanya di Cirebon. Nah, selanjutnya di luar Jawa pun juga mulai bermunculan, ya, di antara lain Kerajaan Ternate, Goa, dan Banjar. Nah, seiring berjalannya itu agama Islam juga semakin berkembang. Ya, kalau tadi hanya di sekitaran penduduk pantai, tapi sekarang sudah mulai bermunculan di daerah padat penduduk. Nah, bagaimana sih caranya para pedagang, para mubalik itu menyebarkan agama Islam? Yang pertama melalui saluran perdagangan. Mereka membentuk perkampungan Muslim di pedesaan, di pesisir pantai, dan di mana-mana mereka membentuk sebuah komunitas dalam perdagangan sesama Muslim. Yang kedua, saluran perkawinan ataupun pernikahan. Mereka yang menganut agama Islam menikah dengan orang yang belum menganut Islam, dengan demikian orang yang belum masuk Islam itu diajak bergabung memeluk agama Islam. Baik anak-anak semuanya, yang terakhir, pada waktu itu alasan mereka mudah masuk Islam itu bisa diterima. Yang pertama karena hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat mereka sudah dianggap sebagai penganut agama Islam. Yang kedua, agama Islam itu sederhana, ya, dan tidak diskriminatif, artinya tidak beraliran keras. Yang ketiga, tidak memaksa. Yang keempat, dilakukan secara damai. Ya, ajaran tasawufnya sudah mudah dipahami. Kemudian pada waktu itu runtuhnya kerajaan Majapahit juga mempengaruhi agama Islam mudah diterima di bumi Nusantara ini. Baik anak-anak semuanya, dari sekian penjelasan ini tadi, Pak Vicky nanti akan memberikan tugas beberapa poin yang kalian semua harus ketahui. Untuk memperdalam pelajaran ini bisa dibuka di buku paket ataupun di materi tambahan di LKS. Itu saja dari Pak Vicky. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.